Ini ya, ini untuk kita semuanya. Bukan berarti ini salah, tidak ya. Maka mendengarkan pertanyaan pertama tadi, kita buka hati kita luas-luas, buka pendengaran kita, buka pikiran kita ya. Sehingga biar jelas garis yang diambil oleh MTA, kita sebagai keluarga besar MTA, biar jelas. Pertanyaan pertama dan kedua ini sama. Ini ada dua pemahaman Bapak. Dua pemahaman ini muncul dari satu hadis yang sama. Bunyi hadisnya, al-jumu'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin illa arba'atan. Kan itu. Pak Tekno bisa ditampilkan hadisnya. Kalau tidak bisa saya tulis ya. Hadisnya sama, ada dua pemahaman. Al-jumu'atu, haqqun wajibun. Ala kulli muslimin fi jama'atin illa arba'atan. Abdun mamlukun au sobiyun au imra'atun au maridun. Ya, sudah jam 11 ini. Hadisnya sama. Dari hadis yang sama ini ya. Jumat itu kewajiban bagi setiap muslim dalam jamaah kecuali 4. Yang pertama budak, hamba sahaya. Yang kedua anak kecil. Yang ketiga perempuan, wanita. Yang keempat orang yang sedang sakit. Pendapat pertama mengatakan karena sholat Jumat itu wajib dilakukan dalam jamaah, maka bagi keempat yang diberi rukhsah oleh Nabi ini, dia tidak bisa datang ke jamaah Jumat, maka dia sholatnya tidak sholat Jumat tetapi sholat duhur. Al-Imam An-Nawawi mengatakan seperti itu ya. Karena syarat dari sabda Nabi ini harus fi jama'atin, dalam jamaah. Bagi yang tidak bisa jamaah, maka sholatnya sholat duhur 4 rakaat. Selain itu, landasan dalil bagi pendapat pertama berikutnya, apa yang dilakukan oleh Nabi kita saat wukuf di Padang Arafah pada haji wada. Saat itu hari Jumat. Jadi beliau wukuf di hari Jumat. Dan Nabi tidak mendirikan sholat Jumat.
Nabi langsung perintahkan pada muadzin untuk adzan, habis itu iqomah. Kemudian Nabi sholat 2 rakaat. Habis itu iqomah lagi, Nabi sholat asar 2 rakaat. Artinya saat Nabi wukuf di Padang Arafah hari Jumat itu, Nabi mendirikan sholat jamak qashar. Ini pendapat pertama. Oh, berarti kalau itu bisa diqashar, bisa dijamak, berarti bagi yang dikecualikan ini, kalau tidak bisa mendatangi Jumat, maka dia boleh dan harus sholat zuhur 4 rakaat, bisa dijamak, bisa diqashar kalau pas musafir. Ini pertama. Yang kedua, Imam Asy-Syakir mengatakan Jumatnya tetap wajib bagi keempatnya. Yang tidak wajib itu jamaahnya bagi keempat ini loh. Lah budak saya bagaimana bisa mendatangi sholat Jumat berjamaah? Wong hidupnya tergantung tuannya. Carane arep ambekane kudu seizin tuannya. Perempuan seringkali mendapat rukhsah dari agama ini. Sekarang perempuan sibuk di rumah, punya anak kecil, ngurusi rumah, bagaimana bisa mendatangi sholat Jumat? Maka pendapat kedua mengatakan sholat Jumatnya tetap wajib. Yang tidak wajib bagi keempatnya adalah jamaahnya, fi jamaatinnya yang tidak wajib. Maka ketika tidak bisa mendatangi jamaah Jumat, bagi keempat ini tetap sholat Jumat, yaitu 2 rakaat meski sendirian. Kenapa? Karena sholat Jumat itu sholat mustaqillah, sholat yang berdiri sendiri, bukan sebagai pengganti zuhur. Selain itu, kalau sholat selain Jumat itu sah dilaksanakan sendirian, kenapa tiba-tiba sholat Jumat tidak sah dilaksanakan sendirian? Bagi keempatnya ini loh, kalau sholat Jumat itu tidak sah sendirian, ya tentunya sholat-sholat yang lain, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, juga tidak sah dilaksanakan sendirian. Kenyataannya sholat wajib yang lain juga sah dilaksanakan sendirian, meskipun pahalanya hanya 1. Kenapa tiba-tiba sholat yang pekanan ini di hari Jumat bagi keempat yang memang ada udzur syar'i tadi menjadi tidak sah sholat sendirian 2 rakaat? Kenapa harus jadi zuhur 4 rakaat? Sedangkan sholat Jumat ini sholat mustaqillah, sholat yang perintahnya berdiri sendiri, tidak sebagai pengganti zuhur. Dan ini sebagai azimah, hukum asal, perintah asal. Perintah asalnya kalau sholat siang hari di hari Jumat, itu sholat Jumat, itu perintah asalnya. Dan sejak awal disyariatkan Jumat, itu ya rakaatnya 2. Maka bagi yang punya udzur ini tetap sholat Jumat 2 rakaat meski sendirian. Adapun apa yang dilakukan oleh Nabi itu bertepatan, itu khususiyah, kondisi khusus karena bertepatan dengan haji akbar. Haji akbar itu haji yang wukufnya jatuh pada hari Jumat, maka itu disebut haji akbar. Lah nanti kalau kita haji dan wukufnya tepat di hari Jumat,
niscaya tidak didirikan sholat Jumat di sana, akan didirikan sholat jamak qashar, zuhur dan asar. Dan itu kejadian khususiyah, kondisinya khusus, Haji Akbar. Selain itu Bapak Ibu, masalah sholat ini masalah yang sangat prinsip. Tidak mungkin Nabi membiarkan begitu saja sesuatu yang paling prinsip. Dan tidak ada perintah dari Nabi bagi yang punya udzur ini untuk fasollu duhron. Tidak ada perintah Nabi yang seperti itu. Bagi keempatnya ini fasollu duhron, tidak ada perintah Nabi yang sharih seperti itu. Selain itu pula, dulu ketika turun hujan lebat, Nabi dawuh pada muadzin beliau untuk menyeru shollu fi rihalikum. Salatlah kalian di rumah-rumah kalian. Nabi kita tidak dawuh shollu fi rihalikum duhron. Salatlah duhur di rumah-rumah kalian. Tidak ada dawuh Nabi yang sharih seperti itu. Tapi dawuh Nabi hanya sebatas shollu fi rihalikum. Kenapa tidak ada dawuh dari Nabi bagi keempatnya ini untuk sholat duhur? Karena sholat Jumat pada waktu itu rakaatnya sudah ma'ruf di tengah-tengah kaum muslimin, yaitu 2 rakaat. Maka Nabi tidak dawuh shollu fi rihalikum duhron. Sholatlah kalian di rumah kalian sholat duhur. Nabi tidak dawuh itu. Kalau ada dawuh itu, niscaya kaum muslimin tahu, oh sholat duhur berarti 4 rakaat. Karena tidak ada dawuh yang sharih, yang tegas, maka yang diambil adalah perintah asal, yaitu Jumat 2 rakaat. Ini 2 pendapat. Amrun mukhayyar, silakan dipilih. Karena semuanya berlandaskan dalil yang sama, dalilnya ini. Lah kita milih yang mana? Kita milih yang kedua. Tetap sholat Jumat 2 rakaat. Kenapa? Karena tidak ada yang sharih dari Nabi untuk kita sholat duhur bagi 4 yang punya udzur ini. Maka tetap kita ke perintah asal, yaitu sholat Jumat 2 rakaat. Pendapat pertama yang duhur itu juga pendapat dari Al-Imam An-Nawawi. Yang kedua juga pendapat dari Imam Asyakir. Ya kita pilih kedua. Karena bukan berarti yang pertama salah, bukan. Kita pilih yang kedua karena memang tidak ada perintah sharih dari Nabi untuk keempatnya sholat duhur. Karena tidak ada perintah sharih, ya yang kita pegang perintah asal. Oh, kalau begitu MTA ini lebih tahu dari Imam Nawawi. Bukan begitu ya. Mohon, maka kami mengajak mari buka hati. Lah kita dibanding beliau ya tidak ada apa-apanya no kita. Wong beliau itu yang mensyarah Sahih Muslim kok. Tentu beliau sangat paham. Tapi yang namanya pendapat boleh diambil, boleh tidak, kecuali sahibu hadal qabr, kecuali pendapat orang yang ada di dalam kubur ini. Siapa? Nabi, Rasulullah. Kalau itu dari Rasul, sudah, pendapat-pendapat yang lain gugur. Yang diikuti apa yang dibawa dan ditinggalkan oleh Nabi kita. Nih Bapak ya, sehingga panjenengan dan yang dikecualikan ini, yang ada udzur ini, sholatnya tetap sholat Jumat 2 rakaat.